sekalian, mari pagi hari ini kita mau sama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama datang memuji menyembah Dia. Mari kita bangkit berdiri pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur punya Allah yang setia dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat semua kemurahan, buat semua kebaikan di dalam hidup kami Tuhan. Di tengah kondisi keadaan apapun yang kami alami saat ini Tuhan, tapi Kamu tetap pegang janji-Mu Tuhan. Kamu tetap percaya Tuhan, Yesus Kau kekuatan kami, Kaulah pengharapan kami. Kami datang Tuhan padamu Bapa pagi hari ini. Kau bawa sembah kami. Yes, Jesus. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu Tuhan. Kami bersyukur terima kasih buat kebaikan-Mu Yesus. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapan, Kau tempat penghiburan kami. Kami bawa janji-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau baik. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Ku yakini pertolongan-Mu Tuhan. Ku yakini pertolongan-Mu takkan terlambat bagiku.
sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau kekuatan kami. Kami bawa sembah kami bawa syukur kami Tuhan. Ku sembah Kau Bapa dan sahabat, kami menyembah-Mu Yesus. Oh, yang terbaik kami bawa padamu segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Kami takkan ragu Tuhan, sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman Tuhan, Kau yang selalu ada bersama kami Tuhan. Amin Tuhan. Mari lebih lagi angkat suaramu, sembah Dia. Kau yang pedulikan seluruh hidup kami Tuhan. Seluruh hidupku. Terima kasih Yesus. Amin Tuhan. Aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus Kau kekuatan kami. Yesus kekuatan di hidupku. Terima kasih, terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu, Allah yang setia, tak pernah Kau tinggalkan kami. Kau kekuatan kami Tuhan.
sumber sukacita, sumber pengharapan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau. Apapun kondisi yang kami alami saat ini Tuhan, sekalipun situasi dunia ini semakin memburuk Tuhan, tapi kami tetap berpegang padamu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kemurahan-Mu tercurah atas setiap kami Tuhan. Sebab Kaulah sumber kekuatan kami, Kaulah sumber Tuhan pengharapan kami Tuhan. Sehingga kami boleh ada di saat ini Tuhan, semuanya karena kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersuka cita karena Engkau Tuhan. Dengan senap hati kami kami mau lebih lagi pujian penyembahan kami. Dengan senap jiwa kami mau bernyanyi buat Engkau. Terima kasih Yesus. Terimalah setiap pujian iman kami, setiap korban syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah ucap syukur. Setiap orang yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom GKNS. Shalom GKNS. Amin. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan woo. Sekali lagi yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan woo. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bawa pujian penyembahan kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Senap hati aku memuji, senap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Sama-sama angkat tanganmu, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Kau terbesar dan mulia. Ajar semua kekuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Lebih lagi katakan dengan segenap hati. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Ku angkat tangan memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau besar dan mulia, ajar semua kekuatan-Mu. Kau terbesar, dan mulia. Biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajar semua kekuatan-Mu. Kau yang terbesar Tuhan, dan
biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu, biarlah semua memujimu. Inilah segenap hati kami Tuhan, segenap jiwa kami bawa padamu Tuhan. Segala pujian, sembah, syukur, haleluya. Yesus, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan dahsyat dan ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kaulah yang tetap akan menopang kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Lord. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku hanya di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, setiap masa depanku dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Kaulah pengharapan kami. Ku percaya, ku aman. Apapun yang kami hadapi, apapun yang kami alami, kami percaya Kaulah harapan kami. Harapanku di dalam, kami mau tetap bersuka cita dalam pengharapannya. Kami mau tetap bersabar dalam segala kesesakan. Kami mau tetap bertekun dalam doa kepada Engkau. Sebab Kaulah sumber pengharapan, sumber kekuatan kami. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku
Tuhan Saya sangat menangis. Haleluya Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau Tuhan. Sungguh kami berbangga miliki Allah seperti Engkau yang kami sembah di dalam nama Yesus Tuhan. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Kau Allah yang selalu memperhatikan segala kehidupan kami Tuhan. Tidak ada alasan lain untuk kami tidak bersyukur, memuji, menyembah Engkau Tuhan. Inilah hati kami yang terbawa kepada Engkau sebagai ungkapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, kiranya Engkau disenangkan lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan. Saatnya kami duduk diam di kaki-Mu mendengarkan sebagian dari isi firman-Mu Tuhan. Kau urapi hamba-Mu, Kau urapi setiap jemaat-Mu yang akan mendengarkan setiap perkataan firman-Mu Tuhan. Kami membuka telinga kami, membuka hati kami, biarlah benih firman-Mu Tuhan tertanam dalam tanah yang subur, yaitu hati kami yang siap dibentuk Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama-Mu kami sudah berucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Shalom saudara Tuhan, saudara boleh melambaikan tangannya. Ini berarti saudara masih aktif, masih hidup ya, masih antusias. Ada satu tema yang ingin saya bagikan, saudara kasih Tuhan. Hari ini adalah harinya Tuhan, setuju? Dalam Mazmur 118 ayat yang ke-24 dikatakan Tuhan menjadikan hari. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya itu, saudara. Kita bersyukur kita bisa beribadah kepada Tuhan, Tuhan menciptakan hari yang spesial. Kita bersyukur kita menyembah Tuhan di hari yang berbahagia. Tuhan sediakan hari yang penuh kemaknaan ini, saudara. Namun apakah hari ini harinya Tuhan itu hanya berlaku untuk hari Sabat saja, saudara? Apakah hari ini harinya Tuhan kita beribadah hanya untuk hari Minggu aja berlaku, saudara? Sedangkan hari Senin sampai hari Sabtu, istilahnya itu adalah milik kita. Semaunya kita mau ngapain terserah, kita mau bekerja mau terserah saya mau punya rencana ini terserah. Itu adalah pemikiran yang salah, saudara. Semua hari adalah ciptaan Tuhan, setuju saudara? Dari hari Senin sampai hari Minggu, sampai Senin lagi adalah ciptaannya Tuhan. Tuhan sudah mengaturnya, saudara. Tuhan sudah kasih kepada kita hari demi hari. Maka dijadikan setiap hari adalah harinya Tuhan. Hari miliknya Tuhan, bukan milik kita, saudara. Jangan beranggapan kita bahwa dari hari Senin sampai hari Sabtu kita bebas mau ngapain, melakukan dosa, melakukan salah. Ketika hari Minggu baru saya datang kepada Tuhan. Ketika hari Minggu baru saya bertobat. Baru hari Minggu saya memuji, menyembah Tuhan. Baru hari Minggu saya membuka Alkitab. Baru hari Minggu saya berdoa, saudara. Ya nantilah hari Minggu lah saya mau mengampuni, saudara. Nantilah hari Minggu saya mau maafkan. Enggak seperti itu, saudara. Hari ini harinya Tuhan berlaku setiap hari, saudara. Apa yang Tuhan kasih beri selalu harinya baik. Karena orang berpendapat dan punya pemikiran percaya ada hari yang buruk, ada hari keberuntungan, ada hari yang mendatangkan sial. Bulan ini gak baik. Bulan ini kayaknya kurang baik. Masih dah kita percaya hal demikian, saudara. Kita sebagai orang-orang percaya kita nggak boleh memilah-milah hari. Karena semua hari adalah baik. Ada orang ingin mengadakan pesta, ingin syukuran rumah, melakukan apapun, saudara. Bertanya kepada orang pintar, saudara. Apakah baik melakukan pesta di hari ini tanggal sekian, saudara? Ironisnya banyak orang-orang percaya, saudara, yang sudah mengenal Kristus untuk melakukan hal demikian, ketika dia ingin mengadakan pesta atau apapun, bersyukuran, bangun rumah, masih percaya hal-hal demikian. Menanyakan hari-hari yang baik. Kalau kita
ingin punya rencana, kita melihat musim itu sih oke aja, karena musim hujan itu nggak baik, melakukan pesta di luar, atau saudara pernikahan, saudara memilih tanggal yang bagus pun itu nggak apa-apa, tanggalnya unik misalnya. Asal jangan kita beranggapan ini tanggalnya buruk, karena kayaknya tanggalnya membawa kesialan. Itu yang salah, saudara. Kalau saudara memilih tanggal yang unik itu sah-sah saja. Misalnya tanggal 20 bulan 2 2022 saudara akan menikah. Itu pas hari Minggu lah. Coba lihat kalender. 20 Februari 2022. Itu hari Minggu. Contoh saudara, itu kan. Itu sah-sah saja boleh. Tapi yang membuat Tuhan marah, Tuhan gak seneng, kita nanya orang, cari hari yang baik, dan kita percaya ada hari yang gak baik, saudara. Setiap hari semuanya baik. Yang menentukan tidak baik dan baik adalah dari diri kita. Hati kita dan pikiran kita yang menentukan, kita menciptakan bagaimana kita menjalani hari-hari tersebut. Ketika saudara mengawali hari dengan bersungut-sungut, ketika saudara mengawali hari dengan kekhawatiran, kekecewaan, percayalah, saudara menjalani hari itu penuh dengan kelabu, saudara. Tapi kalau saudara mengawali hari dengan syukur, saudara mengawali hari dengan perasaan senang, percayalah, saudara akan menjalani hari dengan hal-hal yang positif, saudara. Bagaimana kita menikmati bahwa hari ini adalah harinya Tuhan, saudara. Yang pertama, biasakan kita mengawali hari bersama dengan Tuhan, saudara. Banyak akhir hari ini, orang bangun pagi langsung cari handphone, saudara. Lihat berapa followernya yang sudah dia miliki. Berapa like-nya yang sudah dia punya, saudara. Apa sih statusnya si A? Apa statusnya si B? Dia mencari tahu. Bukannya mencari Tuhan, saudara. Carilah dahulu Tuhan, saudara, ketika engkau bangun pagi. Saudara bernafas sebentar, buanglah. Itu anugerah, saudara. Saudara nggak memintanya malam, tapi saudara masih bisa bernafas. Saudara masih bisa menggerakkan jemari saudara, anggota tubuh. Saya masih bisa berpikir dengan situasi kepala saya bersyukur, saudara. Tuhan masih kasih kehidupan bagi saudara dan saya. Awali hari dengan bersyukur pada Tuhan. Awali hari ketika saudara bangun dari tidur saudara, carilah Tuhan lebih dahulu, saudara. Itu hari-harinya Tuhan, bagaimana kita menghargai apa yang telah Tuhan kasih, saudara. Itu hal yang pertama. Carilah Tuhan. Awali dalam hari itu. Hal yang kedua, saudara. Apa hal yang kedua? Yang kedua, bagaimana kita mengisi hari kita dengan ungkapan syukur di hadapan Tuhan, saudara. Salah satu dengan cara kita harus punya rencana dalam hari itu, saudara. Saudara dan saya harus punya rencana esok hari mau ngapain. Gak usah kita punya rencana minggu depan dulu lah, belum. Kita rencana minimal untuk hari ini atau besok, saudara. Apa yang harus kita kerjakan, saudara? Karena kita nggak sekedar kita hanya hidup, menikmati hidup, lingkaran setan yang terus kita jalani, tapi kita harus punya rencana. Dalam rencana itu kita bawa pada Tuhan dan kita andalkan Tuhan, saudara. Dalam Amsal katakan, akuilah Tuhan segala akumu. Apapun kita rencanakan, bawa semuanya pada Tuhan, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Karena kalau saya ke dinas, saudara, ketika salah satu contoh saya ingin menandatangani buku kurikulum, ini kalau ketemu pengawas susah banget, saudara. Minta tanda tangan pengesahannya. Kalau udah pengawas, masuk ke kepala bidang kurikulum. Udah masuk kepala bidang kurikulum, baru tanda tangan kepala dinas pendidikan, saudara. Saya berdoa Tuhan, lancarkan Tuhan, tolong supaya nggak berlarut-larut, saudara. Akhirnya saya berangkat, puji Tuhan saya ketemu sama pengawasnya di dinas kota, pas ada, saya ke situ langsung naik ke atas ke lantai 2, saudara, titip ke kepala bidangnya, kurikulum, boleh dititipin, nanti tinggal diambil, minggu depannya saya ambil, lancar langsung, tanda tangan, kepala dinas pendidikan, saudara.
Saya bilang dulu sama Tuhan, Tuhan tolong lancarkan. Saudara. Apapun usaha kita, rencana kita, bawalah kepada Tuhan. Sekecil apapun juga, saudara. Jangan merasa, saya bisa udah biasa. Bawa semuanya kepada Tuhan. Setelah seminggu itu baru dinas pendidikan di lockdown, saudara. Karena ada beberapa orang yang positif corona. Sampai saat ini masih ditutup. Puji Tuhan, buku yang pengesahan oleh kepala dinas sudah saya simpan. Akuilah Tuhan dalam segala rencana kita, saudara. Maka Dia akan meluruskan jalan kita, saudara. Bawa semua perencanaan kita pada Tuhan. Apapun ingin saudara kerjakan, lapor pada Tuhan kita, saudara. Itu hal yang kedua. Hal yang ketiga, bagaimana kita menikmati hari ini, harinya Tuhan, saudara. Hidup di hari ini dengan antusias. Antusias berasal dari kata entheos. En artinya di dalam, theos artinya Tuhan. Kita harus menyadari bahwa Tuhan ada di dalam kita, saudara. Orang yang menyadari bahwa Tuhan ada dalam kita, hidupnya selalu mengandalkan Tuhan. Orang yang selalu mengandalkan Tuhan, hidupnya selalu dengan optimis, saudara. Daud optimis hidupnya. Walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, kata Daud. Sebab Tuhan besertaku. Daud optimis, saudara. Dia tahu Tuhan menyertai. Dia tahu Tuhan ada di pihaknya, saudara. Kita jangan beranggapan bahwa kita berjalan sendirian. Kita ada sendirian. Andalkanlah Tuhan, saudara. Sehingga kita menjadi orang-orang yang optimis di dalam Tuhan, saudara. Saya ulangi lagi supaya ingat. Yang pertama apa? Carilah Tuhan bangun pagi, saudara. Yesus mengajarkan kepada kita juga kan. Hari masih gelap, dia bangun, keluar, cari tempat yang sunyi dan berdoa, saudara. Saya berpikir ketika baca ayat ini, Yesus pagi-pagi benar bangun dan keluar. Kalau udah pagi-pagi benar, hari masih gelap, pasti kan belum ada aktivitas ya di luar atau di dalam. Pasti udah sunyi. Tapi kenapa Yesus mencari tempat yang sunyi? Saya berpikir dalam satu sisi, seharian sebelumnya Yesus sama murid-muridnya tuh berjalan berkilo-kilometer, saudara. Betapa capeknya Yesus dan murid-muridnya. Saudara, kalau saudara capek atau saya capek, orang capek, tidurnya seperti apa, saudara? Pulas ya. Saking pulasnya akan mengeluarkan apa? Suara surga kan? Macam-macam suara surga. Yesus nggak akan konsentrasi ketika dia berdoa, makanya dia mencari tempat yang sunyi, takut mengganggu murid-muridnya. Kenapa tempatnya sunyi? Supaya kita bisa berkonsentrasi, saudara. Saudara juga bangun pagi, nggak usah keluar rumah lah. Saya percaya saudara, kita punya rumah yang sunyi ketika pagi-pagi. Makanya sebelum ayam berkokok kita bangun. Karena butuh konsentrasi. Kalau kita sunyi, kayaknya cepat Tuhan tuh berbicara kepada kita. Kayaknya kita lebih cepat mendengar suara Tuhan. Dibanding lagi aktivitas, udah mulai ayam berkokok, udah mau tetangga suara motor udah dipanasin, segala macam, itu akan lebih sulit. Yang kedua tadi apa? Antusias. Hidupnya harus punya antusias. Hidupnya harus optimis, jangan pesimis. Saya harus berhasil, saya pasti berhasil. Keberhasilan kita ditentukan oleh pola pikir kita. Apa yang kita pikirkan itu terbentuk apa yang kita tindak, saudara. Dan yang ketiga tadi yang terakhir, ingat nggak? Apa? Cari Tuhan, antusias. Yang ketiga antusiasnya, yang kedua rencana. Oke. Tadi firman Tuhan katakan, hari ini yang telah dijadikan Tuhan, bersorak-sorai dan bersukacita karenanya itu. Kenapa dikatakan karenanya itu? Karena hari ini adalah harinya Tuhan. Kenapa berbicara hari ini? Kita nggak boleh melewatkan hari ini harinya Tuhan. Hal yang pertama, kenapa? Hari berbicara tentang waktu, saudara.
Setiap orang dikasih waktu yang sama, masing-masing 24 jam. Saya dan saudara 24 jam. Musa dalam doanya di Mazmur 90 berkata, ajarilah kami menghitung hari hingga beroleh hati yang bijaksana. Paulus juga dengan tegas mengatakan, pergunakan waktu yang ada karena hari makin jahat, saudara. Maksudnya hari makin jahat, makin apa, saudara? Makin kita sulit untuk mengatur kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Makin sulit kita punya waktu kita dengan keluarga, dengan orang-orang rekan-rekan kita, saudara. Ingat, Yesus datang ke dunia bukan sekedar hanya melayani, mengisi jadwal pelayanannya dia. Kalau dia hanya sekedar melayani, dia bangkit dari kubur, dia bertemu dengan muridnya dan say goodbye, pamit, saudara. Tapi ketika Yesus selama ada di bumi, dia membangun sebuah relasi. Ketika dia bangkit juga, dia membangun sebuah hubungan lagi. Yang tadinya murid-muridnya terkocar-kacir, mencari Thomas, membuat kepercayaannya bangkit lagi. Dia menghampiri Petrus juga, memotivasi Petrus lagi, mempercayakan kepercayaannya Petrus. Dan murid-muridnya lain, akhirnya dia terangkat ke surga. Waktu kita yang Tuhan kasih, saudara. Bukan sekedar kita mengisi jadwal pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita. Tapi esensinya ketika kita melayani, kita bekerja, kita berumah tangga, apapun, saudara. Bangunlah sebuah hubungan yang mesra. Bangunlah sebuah hubungan yang harmonis. Kita percaya, saudara, kalau kita membangun hubungan yang baik dengan orang yang baik, bahkan dengan orang yang punya kemampuan skill yang baik, itu menjadi koneksi buat kita, saudara. Kita pengen usaha apa, kita pengen buka usaha apa, kita cari ilmu, kita nanya-nanya ilmu, orang pasti akan ngasih. Kalau kita punya hubungan yang baik, orang juga pasti akan nolong kita dengan tulus, saudara. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan, saudara. Kenapa? Harus hari ini, karena waktu yang Tuhan kasih sama semua orang sama. Jangan kita sia-siakan, saudara. Hal yang kedua, saudara, hari ini harinya Tuhan. Tuhan kasih apa, saudara? Tuhan berikan kepercayaan kepada kita untuk mengisi hari ini dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan hal-hal yang berguna untuk memberkati orang lain, saudara. Umur tidak ada yang tahu. Umur seseorang sebuah misteri, sebuah tanda tanya yang besar, saudara. Kita nggak tahu kita kapan akan dipanggil Tuhan. Bersyukur kita masih sehat, saudara. Bersyukur saudara masih bernafas tanpa menggunakan alat, saudara. Bayangkan kalau kata Tuhan, oke, kayaknya orang ini sudah cukup banyak memberkati, saya akan jemput, langsung ambil. Mungkin kata Tuhan, oke, orang ini sudah banyak menyenangkan hati saya, hari ini saya ambil, bisa. Oke, hari ini orang ini udah banyak nyusahin orang, saya ambil aja lah, bisa, saudara. Gak ada yang tahu, saudara. Karena hidup adalah anugerah, sebuah kesempatan kita, saudara. Hari ini jangan kita lewatkan. Bagaimana kita mengisi hari ini, harinya Tuhan, saudara. Untuk menyenangkan harinya Tuhan. Karena gak ada yang tahu kita dipanggil Tuhan kapan, saudara. Yang ketiga, saudara. Hari ini, harinya Tuhan, hari yang Tuhan ciptakan, hari yang Tuhan sediakan, saudara. Yaitu berbicara tentang apa yang kita miliki, kita bawa kepada Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan titipkan kepada kita, saudara. Semua adalah titipan Tuhan. Semua adalah miliknya Tuhan. Bukan milik kita lagi, saudara. Karena kita dipanggil Tuhan, apa yang kita kenakan, apa yang kita punya,
nggak akan dibawa. Kalau kita kembali lagi ke Bapa di surga, saudara. Hari ini harinya Tuhan. Saudara. Jangan kita sia-siakan apa yang Tuhan kasih kepada kita semua. Jangan kita melewatkan kesempatan apa yang Tuhan kasih. Kita mengasihi orang lain. Kita menolong orang lain. Jangan sampai kita akhirnya menyesal. Hari ini harinya Tuhan, saudara. Kenapa dikatakan hari ini harinya Tuhan, saudara? Kita tahu setiap hari akan berbeda dengan hari esok. Firman Tuhan katakan, biarlah kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Esok ada kesusahannya lagi. Bukan berarti kita terus susah-susah, enggak. Selama hidup kita optimis, selama hidup kita mengandalkan Tuhan, saudara. Besok kita akan terus berjuang lagi dan berjuang lagi dalam kemenangan. Kita jangan disibukkan oleh kesusahan kita hari ini, besok ada pergumulan lagi yang harus kita menangkan. Dan tentu kita akan menang kalau kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita benar-benar optimis, buat Tuhan ada di pihak kita, saudara. Selanjutnya hari ini harinya Tuhan. Tuhan sediakan, saudara. Kita mau apa yang Tuhan kasih selain apa yang kita punya, saudara. Selain dibawa kepada Tuhan, kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, saudara. Karena hari ini harinya Tuhan, Tuhan mau kita memberkati orang lain. Kita menjadi seorang penolong buat orang lain, saudara. Orang-orang yang membutuhkan kasih sayang. Orang-orang yang membutuhkan perhatian, saudara. Itu harinya hari Tuhan. Jangan kita lewatkan, saudara. Sebuah kesempatan yang besar, sebuah anugerah yang Tuhan kasih kepada hidup kita, saudara. Jangan kita sia-siakan anak-anak muda. Jangan kau sia-siakan masa mudamu, saudara. Banyak teman-teman seangkatan saya menyesal masa mudanya dipakai dengan hal-hal negatif. Hari ini mereka menyesal, saudara. Mungkin gak ada penghasilan, rumah tangganya berantakan, hidupnya mungkin ada di luar, saudara. Itu kembali kepada keputusan kita. Hari ini harinya Tuhan. Menentukan masa depan kita, saudara. Tuhan sediakan hari ini supaya kita bisa menentukan masa depan kita seperti apa. Masa depan kita ditentukan oleh hari ini, saudara. Saudara ingin berperilaku, berpikir apapun, itu akan menentukan masa depan. Saudara punya sesuatu hari ini, menyimpan hari ini, apa yang engkau tuai untuk masa depan. Ditentukan oleh hari ini. Saudara ingin jadi apa hari ini? Apa yang kau tabur hari ini? Esok lusa kau akan menuai apa yang kau tabur hari ini, saudara. Sebenarnya ada satu lagi saya lupa, hari ini harinya Tuhan, saudara. Tapi nggak mungkin saya harus turun dulu ngambil buku kan ya. Terima kasih Tuhan, milikilah hati yang bijak, kau mengisi hari demi hari, saudara. Kesempatan tidak datang dua kali, saudara. Tuhan sediakan waktu ini 1 hari 24 jam. Saudara punya rencana, bawa sama Tuhan. Saudara tidur pun itu rencana. Pulang dari sini saya mau ke Laksana. Pulang ke Laksana saya mau tidur, itu juga rencana. Silakan saja, saudara. Apapun yang saudara rencanakan, bawa semuanya sama Tuhan. Asal jangan dikatakan oleh Amsal, hai pemalas, tidur lagi, bangun tidur, ngantuk lagi, baringkan badan, tidur lagi dan datanglah kemiskinan. Jangan punya rencana untuk tidur dan tidur. Orang yang malas ya orang yang ada yang diberkati Tuhan lah, saudara, kita tahu semua ya. Tuhan mau memberkati orang yang mau bekerja, yang mau berusaha, saudara. Setiap takaran orang pasti akan berbeda-beda apa yang Tuhan kasih
Karena kesediaan anugerah Tuhan berbeda-beda kepada setiap orang, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, apa yang benar, apa yang mulia, apa yang adil, apa yang manis, tapi dengan semuanya itu, selain dipikirkan, kita harus lakukan. Kapan, saudara? Enggak nanti, hari ini, saudara. Karena semua yang kita pikirkan, semuanya itu yang kita lakukan, akan kita tuai nanti di kemudian hari. Semua hal-hal yang positif, saudara. Hari ini, harinya Tuhan. Hari ini milik Tuhan, saudara. Saudara mau ngapain? Bicara kepada Tuhan. Tuhan, saya hari ini mau ini. Tuhan, besok saya melakukan hal ini, hal itu. Belajarlah bicara kepada Tuhan, saudara. Mengutarakan, meminta sesuatu kepada Tuhan. Ketuklah pintu, maka kan dibukakan kepada Tuhan. Itu janji Tuhan, saudara. Hari ini harinya Tuhan, saudara. Ingat. Tidak ada hari yang tidak Tuhan izinkan. Karena setiap hari Tuhan ciptakan, bagaimana kita menciptakan hari itu tergantung pikiran dan hati kita, saudara. Ingat masa depan kita ditentukan hari ini. Saudara punya keluarga, masa depan, usaha apapun pelayanan, ditentukan hari ini, saudara. Bagaimana kita menyikapinya. Nah, kita sama-sama bangkit berdiri, saudara kasih Tuhan. Kita percaya apa yang telah Tuhan sediakan bagi hidup kita tidak ada yang kebetulan, saudara. Ada satu pujian, saudara, menjadi kerinduan hati kita pada saat ini, saudara. Kita naikkan pujian ini bahwa apa yang Tuhan kasih, saudara. Bahwa hari ini Tuhan kasih, bahwa kita berharga di mata Tuhan, saudara. Bahwa saudara berharga di mata Tuhan. Tuhan kasih hari ini, harinya Tuhan. Tuhan kasih nafas kehidupan, supaya kita menyadari anugerah Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan kasih hari ini, kita masih bisa bergerak. Tuhan izinkan kita masih mempunyai detak jantung yang normal, saudara. Supaya kita bisa menikmati kemurahan Tuhan, saudara. Apa yang Tuhan kasih, semua kemurahan Tuhan, saudara. Setiap masa depan kita udah menjadi miliknya, saudara. Ketika kita berharap sama Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, saudara. Saudara masih bisa hidup hari ini, saudara. Beberapa tahun yang lalu, satu hari saya mengalami hidup krisis, saudara. Semua mungkin sudah pada tahu. Tuhan kasih umur panjang kepada saya bersyukur banget, saudara. Sampai detik ini, saya masih bersyukur setiap hari pada Tuhan. Saya bangun pagi, saya masih bisa mendengar, walaupun telinga saya hanya tinggal satu yang bisa mendengar, tapi saya puji Tuhan, saya masih bisa bersyukur lewat mulut dan hati saya, saudara. Saya bisa menikmati apa yang telah Tuhan kasih. Saya masih bisa menyentuh keluarga saya, pelayanan saya, pekerjaan saya. Tuhan percayakan. Saya bisa melayani itu sebuah kehormatan, saudara. Itu adalah sebuah kemurahan Tuhan, saudara. Gak ada alasan untuk saya tidak bersyukur sama Tuhan, saudara. Tuhan kasih satu kali, mungkin bagi saya, kesempatan untuk hidup lagi, saudara. Untuk bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Tapi saudara gak harus melalui hal krisis dulu, baru kita menyadari, saudara. Nikmatilah hari-hari demi hari. Itulah kemurahan Tuhan yang kita nikmati, saudara. Sadarilah, saudara. Kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti, saudara. Dia kasih hari hidup ini, saudara, untuk menghiasi hidup kita penuh dengan warna. Haleluya, Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, Tuhan. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sekali lagi katakan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Amin, Tuhan. Kau rancangkan masa
Masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada Tuhan saat ini Tuhan. Aku ada saat ini. Terima kasih. Semuanya karena kasih-Mu. Yesus. Aku hidup saat ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik. Aku ada saat ini ya Tuhan, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sangat baik, teramat baik bagiku. Bukan sebuah kebetulan kita ada di hari ini, saudara. Bukan sebuah kebetulan kita ada misalnya di hari esok demi esok. Bukan sekedar kita mengisi kalender demi kalender hari Senin setelah sampai hari Minggu, saudara. Setiap hari Tuhan punya rencana. Setiap hari Tuhan memandang kau berharga di mata Tuhan. Setiap hari Tuhan memandang Tuhan punya rencana atas hidup engkau. Milikilah hari engkau beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan lewat hidupmu. Anggaplah hari ini adalah hari terakhir kau hidup. Kau bekerja, kau melayani, kau menyenangkan hati Tuhan. Satu hari adalah sebuah kesempatan yang besar. Jangan kita sia-siakan, saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Buat firman yang kami dengar pada pagi yang indah ini Tuhan. Ajar kami mengerti. Ajar kami menjadi orang yang bijak, mengisi hari demi hari Tuhan, sehingga kami dapat menghitung hari yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Kami tahu dan kami percaya setiap kesempatan demi kesempatan tidak akan kami lewatkan begitu saja Tuhan. Ajar kami mengisi hari, mengawali hari bersama dengan Kau, hidup dengan rencana Tuhan, hidup dengan antusias Tuhan, bahwa hari ini harinya-Mu Tuhan, hari yang penuh dengan waktu. Kami percaya Tuhan, waktu yang terindah bersama dengan Engkau adalah mencari wajah-Mu selalu Yesus. Biarlah firman yang kami dengar tertanam dalam hati kami Tuhan. Biarlah menjadi kekuatan buat motivasi kami Tuhan, bahwa kami hidup ini, kami berarti di mata Engkau Tuhan. Kami hidup bukan sekadar hidup, kami punya rencana hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mengembalikan apa yang telah Kau berikan pada kami Tuhan. Kami memberikan persembahan kami Tuhan sebagai ungkapan syukur kami Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan lihat video kita. Hari ini edisi Minggu 20 September dengan temanya adalah dengan Yesus. Without Jesus you are nothing, but with Jesus you are everything. Artinya secara umum adalah tanpa Yesus Anda tak berarti, tetapi dengan Yesus Anda menjadi pribadi yang idaman. Segalanya ada pada dirimu.
Kita di Indonesia memang kaya dengan slogan dan untuk menggerakkan manusia, maka diciptakan berbagai slogan, sehingga sloganisme menjadi budaya. Kalimat di atas jangan hendaknya pula menjadi slogan yang indah dalam hidup Anda, tetapi menjadi pengakuan diri bahwa dengan Yesus baru Anda merasa menjadi manusia yang utuh dan berarti. Adalah tepat kalau firman Allah mengatakan di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Suatu yang baru dan selalu baru bermunculan terus dalam hidup yang penuh gairah. Hidup tidak lagi penuh kebosanan, kejemuan, kekecewaan, ketidakpastian. Tetapi sekarang menjadi penuh kesukaan, kegairahan, kemenangan. Cara kita menghadapi tantangan hidup menjadi lain. Kita hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Kenyataan hidup yang keras, sulit, penuh kepalsuan yang terlihat, dan kita alami setiap hari tidak mematahkan diri kita, tetapi justru melipat gandakan ketekunan dan kesetiaan kita mengikuti Dia sampai pada akhirnya. Dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang menguatkan aku. Dengan Yesus, Anda dan saya dapat tetap hidup. Berbahagialah Anda yang tetap memandang Dia dan tidak melihat ke kiri dan ke kanan, tetapi memandang ke depan, di mana Dia, Gembala yang baik, memimpin langkah hidup Anda senantiasa kepada kemenangan. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Filipi 2 ayat 10-11. Amin, saudaraku. Siap berjalan dengan Yesus? Amin. Haleluya. Pengumuman selanjutnya untuk ibadah online komunitas, untuk komunitas wanita di hari Kamis, untuk komunitas pria di hari Jumat, dan komunitas pemuda remaja di hari Sabtu. Nanti akan menggunakan aplikasi Google Meet atau Zoom atau WA video call. Nanti linknya akan dibagikan ke grup masing-masing. Lalu yang berulang tahun di bulan September ini ada Ibu Hyu Shu Ing tanggal 24. Nah, selamat ulang tahun. Lalu Bapak Indro Siswoyo tanggal 23, mungkin belum bisa hadir. Lalu Saudari Novia tanggal 24. Hadir. Lalu Esther Fania tanggal 25. Selamat ulang tahun juga ya. Mungkin sekian pengumuman dari saya. Saya akan pada Bapak. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita ini dengan segala ucapan syukur pada hari yang berbahagia, saudaraku, di minggu ketiga September 2020. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bahwa kami boleh beribadah dan menyelesaikan segala suatu waktu yang padat, singkat, pendek ini untuk menyatakan rasa hormat kami, betapa kami menyadari betapa kami perlu bersekutu, walaupun di dalam keterbatasan, kami perlu memuji Engkau, kami perlu menikmati Tuhan suasana sekalipun terbatas, suasana persaudaraan di dalam Engkau, dan kami ingin terus Tuhan menjalani akan kehidupan ini. Dengan anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami ingin menjaga, merawat, disiplin, teratur di dalam hidup ini, dengan segala keadaan yang semakin sulit. Semakin hal Tuhan akan makin melanda dunia ini, dan tidak ada seorang pun yang mempunyai jawaban pasti tentang segala hal yang dapat diatasi dengan COVID ini. Kau tolong kami, kau pimpin kami semuanya, supaya dengan demikian sukacita, damai sejahtera tetap ada dalam hidup kami, supaya dengan demikian Tuhan yang memberikan imunitas, daya tahan tubuh ini, tatkala hati kami bersukacita di dalam Engkau. Kami tetap berdoa untuk Pak Indro yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong dia, Tuhan perawatan yang amat panjang dan amat mahal yang harus dia lalui. Tolong dia, tolong keluarganya, tolong Tuhan pendanaan yang harus dia lewati dan lalui, agar pada harinya kami boleh bertemu kembali dengan Pak Indro di tempat ini. Demikian juga untuk setiap pribadi yang berulang tahun, hadir ataupun di mana mereka berada, Tuhan sertai dan Tuhan pimpin mereka semuanya. Jemaatmu yang sore hari ini, Tuhan dimanapun mereka berada dan siapapun yang mendengarkan akan streaming ini, berkati Tuhan Yesus akan acara pada sore hari ini. Demikian juga sebentar jam 10 akan streaming daripada sekolah minggu. Tuhan Engkau berkati mereka semua yang mempersiapkannya, supaya dengan demikian Tuhan, bagaimanapun
penghalang-halang, tapi firman tetap dapat diberitakan. Acara melalui sarana Google ini Tuhan, yang akan segera dihidupkan, baik remaja, muda-mudi, kaum wanita, kaum pria, dan siapapun Tuhan yang siap untuk memulainya. Biarlah sarana-sarana teknologi yang sangat-sangat canggih ini dapat kami pergunakan di abad ke-21 ini, dan kami tetap dapat berkomunikasi satu dengan yang lain, dan tetap beribadah dengan tekun dan dengan setia. Untuk Indonesia, negeri tercinta, Tuhan tolong akan presiden kami, wakil presiden kami, dan semua pemuka negeri ini. Tuhan, mereka yang pada saat ini berhadapan dengan keputusan-keputusan yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan, untuk menata akan kehidupan dan sekurang-kurangnya 250 juta penduduk negeri tercinta ini. Tuhan tolong negeri kami, Tuhan tolong Indonesia, dan Tuhan pimpin kami semua, keluarga kami, pekerjaan kami, dan segala usaha kami. Sidang jemaat Tuhan, angkatlah tanganmu, ulanglah dengan damai sejahtera, ulanglah dengan kepastian dan keyakinan bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan. Mulailah dengan Dia dan akhirilah dengan Dia. Hiduplah bersama dengan Dia dalam segala hal. Andalkan Dia dan pastikan di dalam hidupmu bahwa Dia memegang kau dengan tangan kanannya yang membawa engkau kepada kemenangan. Anugerah Allah Bapa, persekutuan di dalam Anaknya dan di dalam Roh Kudus akan mengawali hati dan pikiran dari sekarang ini sampai Maranatha. Yesus Tuhan menyebut kita kedua kali. My soul, my Savior, now to me, oh, thank you, Lord. How great, how great, Jesus. I say, my soul, my Savior, oh, thank you, Lord. How great, how great, how great. One more time. Oh, how great, selamat hari Minggu, saudara, cuci tangan, jaga jarak, jangan terlalu berdekatan, dan selamat menikmati minggu ini dengan segala berkat. Tuhan memberkati kita. Untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat mentransferkan melalui rekening yang tertera di deskripsi berikut ini. Terima kasih telah mengikuti ibadah online GKNS Pusat hari ini. Shalom Aleichem, damai sejahtera menyertaimu. Sampai bertemu di ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.